بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang hormati Pak Agung, Pak Agnas sebagai Kepala SD Muhammadiyah Sapen, Bapak Ibu Guru Sivitas Akademik di SD Muhammadiyah Sapen yang kami hormati pula. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa silaturahmi, juga akan bicarakan mengenai bagaimana penerimaan peserta didik baru. Maka tidak lupa yang pertama kami ucapkan terima kasih pada semua Sivitas Akademik untuk SD Muhammadiyah Sapen yang sudah meluangkan waktunya untuk kita nanti diskusi dalam rangka menyebarkan informasi juga bagaimana pelaksanaan PPDB di 2020-2021. Tapi di awal sudah disampaikan Pak Agung bahwa PPDB ini nuansanya adalah pandemi COVID-19. Tentu Bapak Ibu semua sudah memahami karena kita perlu adanya physical distancing atau social distancing, maka otomatis mekanisme penerimaan peserta didik baru masuk SMP mesti harus mengikuti protokoler untuk COVID-19 atau COVID-19. Oleh sebab itu di forum yang sangat baik ini kami akan mencoba untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan PPDB 2020-2021 yang nanti akan kita laksanakan di bulan Juni sampai awal bulan Juli. Bapak Ibu yang hormati, tadi sudah sampaikan Pak Agung bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru masuk SMP negeri untuk tahun ini sangat amat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau boleh saya matur, paling tidak ada 6 perbedaan yang harus diketahui oleh semua pihak, utamanya adalah orang tua wali siswa atau yang sekarang putranya duduk di kelas 6. 6 itu apa? Seolah dengan 6 perbedaan ini paling tidak sudah ada gambaran. Tentu gambaran akan lebih lengkap. Nanti barangkali bisa membaca di pedoman kami, juknis kami, atau juga menambah di perwal kami, di perwal nomor 35, Peraturan Wali Kota nomor 35 tahun 2020, atau di juknis kami di Keputusan Kepala Dinas nomor 188/630. Semuanya bisa diunduh di laman web kami di yogyasiap-ppdb.com. Untuk menyingkat waktu, kami akan sampaikan 6 perbedaan itu apa. Kita masuk perbedaan yang pertama adalah bagaimana cara mendaftar. Bapak Ibu sekalian, karena kita harus protokoler COVID-19, tentu tidak ada satupun orang tua atau satupun siswa yang diperkenankan untuk hadir di sekolah di SMP yang dimana mereka akan masuk. Semuanya akan dilakukan jauh dari rumah atau secara online. Oleh sebab itu, perbedaan yang pertama adalah semua pelaksanaan pendaftaran dilakukan secara mandiri dari rumah masing-masing. Maka apapun yang harus dilakukan, tentu yang pertama akses internet. Di rumah memang harus standby. Yang kedua, tidak malu untuk selalu bertanya karena pelaksanaan secara mandiri tidak ada yang menuntun. Tetapi di web kami ada menu-menu yang Bapak Ibu nanti bisa perhatikan, insya Allah sudah menuntun dan nampaknya nanti akan memudahkan. Ada guidance yang sudah kami siapkan di sana. Saya ulangi, jadi perbedaan yang pertama mengenai cara mendaftar.
Karena ini dilakukan, ada alur cara mendaftar yang kemudian harus diketahui. Yang pertama adalah jangan lupa tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Juni, maka calon siswa baru ini harus melakukan namanya pengajuan mandiri secara online di web kami, di alamat kami, atau di laman kami saya ulangi, di yogya.siap-pbdb.com tanggal 1 sampai tanggal 7. Mungkin pertanyaannya, apa yang harus dibawa? Karena tidak ke sekolah tentu tidak akan membawa apa-apa. Cuma barangkali akan lebih bagus, akan lebih baik kalau tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 itu anak-anak calon siswa baru ini sudah mengetahui mengenai nilai akhir, atau di dalamnya ada rata-rata nilai 3 mata pelajaran. Ya, itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Itu pengajuan. Apa fungsi pengajuan? Sebetulnya pengajuan itu untuk mendapatkan token, untuk mendapatkan token. Kalau tidak COVID-19, token itu diambil oleh anak atau peserta didik, calon peserta didik masing-masing di sekolah yang mau dituju dengan melampirkan atau membawa persyaratan seperti SKHU, SBN, seperti ijazah, fotokopi ijazah, seperti akte kelahiran, atau seperti juga kartu kakak. Dulu modelnya seperti itu. Karena sekarang tidak boleh sama sekali datang ke sekolah, maka dalam pengajuan itu cukup nanti masuk ke laman kami, menulis NIK dan NISN siswa. Ini karena kadang NIK saja anak juga tidak tahu, karena ini tidak familiar. NIK itu ada di kartu kakak, sehingga kalau orang tua juga tidak tahu kartu kakak itu seperti apa, ini juga menjadi masalah. Biasanya yang tahu ini seperti kami ini yang pengurus RT RW itu, karena mesti mencermati kartu kakak itu. Jadi kartu kakak itu ada NIK-nya. Ada juga kartu kakak itu di dalamnya masing-masing individu ada nomor NIK-nya. Jadi jangan lupa nanti menulis kartu nomor kakaknya, sehingga tidak muncul nama siswa, karena yang diminta adalah NIK siswa. Saya kalau di Umbul Harjo mesti kodenya 3711 berapa itu sudah kelihatan. Oh, itu berarti Umbul Harjo dan sebagainya. Nah, begitu ngentri NIK dan NISN, maka asalkan anak itu sekolah di kota, maka akan muncul yang pertama nama, kemudian yang kedua akan muncul alamat. Kalau NISN-nya juga betul, maka akan muncul yang namanya rata-rata bahasa Indonesia, rata-rata matematika, rata-rata IPA untuk 5 semester. Setelah itu selesai, maka diminta untuk print out. Maka pada saat melakukan pengajuan, di sebelahnya tentu ada alat yang namanya printer, supaya kemudian nanti bisa dilakukan print out seperti itu. Nah, itu yang dilakukan. Apakah di print out itu tidak ada token? Ada, Bapak Ibu. Tetapi tokennya belum aktif. Sehingga kalau nanti pengajuan dapat token, iya sudah dapat token, tapi token itu belum aktif. Token itu biasanya angka-angka 3 atau 4 digit itu. Di sana ada tulisannya token begitu. Nah, selanjutnya kalau pengajuan sudah berhasil ditandai dengan bisa di print tadi, di situ memang belum ada pilihan sekolah. Baru tujuannya adalah mendapatkan token. Nah, setelah token itu didapatkan, maka pihak calon siswa tadi atau orang tua harus melakukan aktivasi token. Nah, kapan melakukan aktivasi? Melakukan aktivasinya adalah sesudah admin yang ada di sekolah itu melakukan verifikasi data. Ya, melakukan verifikasi data
yang tadi diajukan. Kalau sudah diakui, sudah disetujui oleh admin, maka yang bersangkutan baru melakukan aktivasi akun token. Di situ tentu ada password yang kemudian harus diisi supaya kemudian tidak sembarangan masuk ke situ. Nah, sehingga anak-anak harus terbiasa menggunakan password dan passwordnya jangan sampai lupa. Kenapa ini dilakukan? Karena begini, pada saat nanti anak itu akan melaksanakan pendaftaran yang berulang-ulang, ini memang kelebihan di kota itu, anak bisa mendaftarkan lebih dari 2. Contoh kalau dia warga kota, misalnya bisa bibit unggul dulu, bibit unggul tidak terima, bisa ke wilayah nggak terima, bisa ke mutu. Tetapi yang di luar kota, yang sekolah di kota, bisa paling tidak 1 atau sampai 2. Misalnya bibit unggul dulu nggak diterima, barangkali nanti bisa jalur prestasi luar kota. Nah, ketika dari yang jalur 1 tidak terima ke jalur yang kedua, tidak perlu ada pengajuan. Karena pengajuan itu cukup sekali, tetapi bisa dilakukan berulang-ulang, dilakukan untuk beberapa kali pendaftaran. Inilah perbedaan yang sangat signifikan, yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena gara-gara COVID-19 inilah kemudian pemerintah kota mencoba untuk semua pendaftaran itu berhasil dan tidaknya, sukses dan tidaknya, sangat tergantung kepada pribadi masing-masing secara online. Dan ini tuntutan zaman seperti ini. Itu perbedaan yang pertama. Maka kalau ada pertanyaan, apa yang kemudian harus saya bawa? Tidak ada yang dibawa. Sekali lagi, tidak ada persyaratan apapun. Harapan kami, semua SD di kota itu lulus. Sebab database-nya sudah masuk semua. Kalau belum lulus, apakah bisa daftar? Bisa, karena ada daftarnya. Cuma nanti pada saat daftar ulang tentu ditanyakan mana buktinya kalau Anda lulus. Baru kalau tidak lulus ya meskipun diterima menjadi kemudian dianulir dan sebagainya. Tapi itu kecil kemungkinan kita berdoa semuanya bisa lulus 100%. Amin. Perbedaan yang kedua mengenai alat seleksinya. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya alat seleksi menggunakan nilai UASBN sehubungan dengan peraturan Pak Menteri dan surat edaran menganulir terjadinya UASBN dan UN, maka pemerintah daerah mau tidak mau harus berpikir ulang bagaimana alat seleksi untuk masuk ke SMP. Kebetulan di kota itu tidak hanya zona wilayah, tetapi ada zona mutu, ada bibit unggul, mau tidak mau harus ada alat yang digunakan untuk seleksi. Bapak Ibu untuk membuat seleksi pakai apa, kemudian bobotnya berapa, itu ternyata butuh waktu cukup lama, mungkin lebih dari 2 bulan, dan itu intensif. Tiap hari itu selalu membenahi simulasi seperti itu. Saya masuk ke alat seleksinya sehingga kita temukan, meskipun tentu ada yang dirugikan, tentu juga ada yang diuntungkan. Tetapi prinsip kami, kalau diuntungkan juga terlalu tinggi, dirugikan pun juga terlalu tinggi. Sehingga diambil kesepakatan dan secara simulasi sudah dilakukan. Nilai akhir sebagai alat seleksi untuk masuk untuk seleksi bibit unggul dan mutu termasuk prestasi adalah rata-rata 5 semester untuk rapot 3 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematika, IPA. Itu bobotnya adalah 60%, kemudian ditambah 40% dikalikan indeks sekolah.
Tentu masih ada tambah lagi plusnya, itu bagi anak yang memiliki prestasi kejuaraan. Tetapi kalau tidak memiliki ya cukup berhenti di 60% kali rapot. Rata-rata rapot 3 mapel ditambah 40% kali indeks sekolah. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar indeks sekolah? Indeks sekolah itu ditentukan dari rata-rata 3 tahun nilai UAS BN ya. Sehingga mulai UAS BN misalkan di Sapen tahun 2017 berapa, 18 berapa, 19 berapa, kemudian dibagi 3. Maka kalau sekolah itu rapotnya tinggi, nilai UAS BN-nya tinggi, ya ini adalah probabilitas untuk diterima SMP yang sesuai diharapkan cukup tinggi.